Kita masih ingat pada saat Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya mengatakan bahwa Pak Joko Widodo KKN tahun 83 berdasarkan pemeriksaan mereka terhadap dokumen KKN. Ternyata dikonfirmasilah ke Pak Joko Widodo. Beliau mengatakan saya KKN-nya tahun 85. Saya mau melihat di mana bukti yang menyatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan tahun 1985 dia KKN. Itu. Oke. Jadi ada intuisi yang dikeluarkan oleh abang saya Bang Gofur mengatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan dia tahun 85. Mana apa? Ya, inilah kualitas daripada ya tidak bisa. Anda jangan menyerang saya dengan yang Anda serang saya dengan bukti. Anda tidak pernah berdasarkan fakta dan data. Dengar pelan-pelan ya. Di Jakarta, di Desa Kertoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, kita ke sana. Boleh dekat ini. Tahunnya seingat saya 85 awal. 85 awal. 85 awal. Jadi jelas ya, tahun 85 Pak Joko Widodo mengatakan beliau KKN. Dirtipidum mengatakan tahun 83 beliau KKN. Nah, Dirtipidumnya sudah ada. Saya buktikan dulu ya bahwa tahun 83 beliau KKN berdasarkan ini dari ini ya, dari Dirtipidum ya. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. 83 ya, jelas ya. Oke. Itulah kontradiksi antara apa yang disampaikan Termul ini ngotot saat membahas KKN Jokowi yang berbeda pernyataan Jokowi dengan Bareskrim. Sungguh sangat malu bukan kepalang setelah Abdul Ghafur Sangaji pengacara Roy Suryo CS ini memberikan sebuah bukti yang bisa membungkam Termul hingga pucat lesu. Dari sini kita bisa tahu bagaimana kualitas pendukung Jokowi saat berdebat tidak pernah menggunakan data. Sebentar dulu, saya belum selesai. Sebentar, kemudian Bu Mega pernah kuliah di Fakultas Psikologi UI dan kemudian tidak selesai dan beliau mendeklarasikan dirinya bahwa saya hanya lulusan SMA. Itu jelas. Kemudian Pak SBY ijazahnya dari Akmil. Pak Prabowo ijazahnya dari Akmil. Yang dipertanyakan adalah Pak Joko Widodo ketika diklaim ijazahnya dari UGM. Semua data-data hari ini yang ada di Polda Metro Jaya belum menunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah dan asli yang didapatkan. Saya ambil contoh. Ini suatu legalisasi ijazah. Kok nggak ada tanggal, nggak ada bulan, dan nggak ada tahunnya? Oke, baik. Ini keabsahan untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dikeluarkan. Baik. Supaya sudahlah, ini ijazah kita yakinnya asli. Saya tidak pernah mendengar pernyataan Rektor UGM yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Salah ini. Coba dengar ulang rekaman Rektor UGM. Kita masih ingat pada saat Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya mengatakan bahwa Pak Joko Widodo KKN tahun 83 berdasarkan pemeriksaan mereka terhadap dokumen KKN. Ternyata dikonfirmasilah ke Pak Joko Widodo. Beliau mengatakan saya KKN-nya tahun 85. Interupsi ini tahun 85 apa? Pak Insinyur Joko Widodo mengatakan bahwa dia KKN, apakah itu dia lampirkan dengan bukti? Itu beliau KKN di tahun 83. Bang Gofur, saya mau melihat di mana bukti yang menyatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan tahun 1985 dia KKN. Itu. Oke. Jadi ada intuisi yang dikeluarkan oleh abang saya Bang Gofur mengatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan dia tahun 85. Mana apa? Ya buktinya tahun 85 KKN. Di mana? Lo gimana? Anda masa Anda masa membohongi orang? Ini aku kan bertanya kepada abang. Tahun 85 kapan dia ngomong begitu? Inilah kualitas daripada ya tidak bisa. Anda jangan menyerang saya dengan yang Anda serang saya dengan bukti. Anda harus katakan ini loh. Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan secara publik tahun 85, tapi tidak ada. Tidak pernah berdasarkan semua adalah fakta dan tendensius. data. Saya mau membuktikan, jangan dibantah dulu Bung Ade. Saya mau membuktikan bahwa omongan Anda itu tidak sesuai fakta. Kenapa Bang? Ya. Ini pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo yang tadi saya sampaikan. Dan betapa malunya Termul setelah ditunjukkan bukti video pernyataan Jokowi ini. Ini bahwa tahun 85 beliau menyatakan beliau KKN. Ya, sebentar dulu. Boleh diperlihatkan ke kamera Bang? Kemarin Pak Arisman ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanda. Kita dengar pelan-pelan ya. Di Jakarta, di Desa Kertoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, kita ke sana. Boleh dekat ini. Tahunnya seingat saya 85 awal. 85 awal. Dekat aja dari sini, warung naik. Ya, jadi jelas ya. Jadi jelas ya. Tahun 85 Pak Joko Widodo mengatakan beliau KKN. Dirtipidum mengatakan tahun 83 beliau KKN. Nah, Dirtipidumnya sudah ada disampaikan. Saya sampaikan nanti habis ini ya, nanti saya cari. Justru makin memperkuat bahwa ada konspirasi besar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan ijazah ini pada saat Pak Joko Widodo
saya buktikan dulu ya bahwa tahun 83 beliau KKN berdasarkan di Kecamatan ini dari ini ya, dari Dirtipidum ya. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. 83 ya, jelas ya. Oke. Pernyataan Dirtipidum Mabes Polri mengatakan bahwa Jokowi KKN tahun 1983 sungguh sangat malunya Termul yang tadinya ngotot akhirnya tidak bisa berkata-kata lagi. Itulah kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh orang yang melakukan KKN dengan orang yang meneliti dokumen KKN. Itu dua hal yang akhirnya berkontradiksi. Saya ingin masuk kepada penjelasan kenapa ini ada konspirasi besar. Karena dokumen ini digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden, seharusnya dokumen ini delege secara patut memenuhi standar administrasi akademik. Harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Kenapa? Karena ini demi integritas dokumen. Ini untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dibuat dan untuk menentukan keabsahan, dan nanti suatu hari ketika dokumen ini dipersoalkan bisa di tracing. Oke, sebentar. Bisa Berarti dicari menurut, jejaknya. berarti menurut Anda sepak terjang Pak Jokowi Menurut selama saya ini mengajak seharusnya kedaulatan. pada saat Sebentar, Pak. ijazah ini mau didaftarkan sebagai dokumen calon presiden harusnya ditolak oleh KPU. Begini. Kenapa? Kenapa? Saya Karena mau dokumen ini membantah tidak layak, apa yang tidak layak disampaikan ini legalisir bahwa akademik. sama saja Saya mau ambil contoh, saudara Bang. mendelegitimasi apa yang disampaikan oleh Bareskrim. Oke, sebentar. Saya sekali lagi, Bang. Satu kesempatan Saya Anda. ambil contoh. Korban. Untuk menunjukkan bahwa bagaimana kampus sekelas UGM melakukan legalisir ijazah. Objek yang perkara, itu. instruksi. Saya ambil contoh. Saya ambil Instruksi. contoh. Bahwa kemudian Saudara punya waktu untuk Objek bantah. perkaranya Saudara adalah Baik, terkait baik, ijazah. Bang, intinya saja, Saya Bang. sampaikan Intinya saja, Bang. Terakhir. Bareskrim. Sebentar, Bang. Sebentar, biar waktunya tidak habis. Oke. Ini ijazah resmi saya dari UI. Legesnya ya. Dileges oleh UI. Oke. Ada dua yang dileges oleh dua pejabat. Saya waktu dileges itu mencalonkan apa? Mencalonkan apa? Bukan itu yang Mencalonkan apa di situ? Bukan ini satu Ini ya. sudah Oke, baik, keluar sebentar. dari Silakan, Bang. yang Intinya dipermasalahkan. Administrasi pada saat melakukan UGM, legalisasi apakah ijazah. UI, apakah Ini Oke, sebentar. Mendukung junjungannya secara membabi buta dan mati-matian tidak akan pernah peduli dengan kebenaran yang disampaikan oleh lawan. Tidak peduli itu hal yang salah, paling penting hanya demi keuntungan. Sebentar. ditandatangani oleh dekan. Oke. Kemudian ada cap UI. Dan di sini ada tanggal, bulan, Instruksi. dan Sebentar. tahun. Oke, Bang. Anda sudah menunjukkan cukup banyak. Pertanyaan saya adalah, sebentar, Bang. Sebentar. Suatu dokumen resmi ketika mau digunakan untuk mendapatkan jabatan calon presiden Republik Indonesia. Baik, berarti Maka Anda legalisasinya Baik, sebentar, saya punya pertanyaan. legalisasinya juga harus sesuai dengan standar Oke, baik, Bang. akademik. Bang Sangaji, Standar berarti administrasi perguruan menurut tinggi. Anda Berarti ijazah ini dipertanyakan juga. Oke. Ini dileges di mana? Baik, baik. Bang Sangaji, Bang Sangaji. Baik, berarti pertanyaan saya adalah sebentar. Beliau juga calon gubernur. Sebentar, saya bertanya dulu. Sebentar, saya Adanya bertanya dulu. konspirasi Baik. untuk meloloskan satu Konspirasi dokumen apa? yang dokumennya ini sangat tidak layak. Baik, Bang Sangaji. oleh KPU. Baik, pertanyaan saya adalah berarti menurut Anda sepak terjang Pak Jokowi selama ini mengancam kedaulatan Indonesia? Justru menurut saya selama 10 tahun Pak Jokowi telah merusak tatanan hukum Republik Indonesia. Instruksi. Pak Jokowi telah merusak kedaulatan Republik Indonesia. Silakan Bang Ade. Bang Ade, silakan, saya mau dengar dari Bang Ade dulu. Oke, ya, merusak tatanan hukum. Ini kan sifatnya administrasi. Ya, itu sudah dilalui mulai dari pencalonan wali kota, gubernur sampai 2 periode di kepresiden. Pertanyaan kita timbul. Apakah persyaratan menjadi seorang presiden itu harus ijazah S1? Itu pertanyaan tuh. Oke. Aturannya ngomongnya gimana sih? Kan itu. Berarti minimal SMA. Kan itu. Ya. Nah, kemudian kuculuk-kuculuk datanglah seorang Roy Suryo dan kawan-kawan, ya kan, menyampaikan bahwa ijazah S1-nya palsu. Nah, pertanyaannya, ketika ijazah S1 ini dianggap bermasalah, sementara daftar menjadi presiden minimal SMA sederajat, nah pertanyaannya, di mana melukai rakyatnya? Terus Kenapa? kemudian Kenapa? proses, sebentar, saya Kenapa harus proses mendaftar dengan ijazah dia menjadi sarjana yang presiden, bermasalah? ya itu dipilih rakyat. Ya cukup Oke. aja Gimana mencederai? sama. Ini Kenapa adalah harus sekali lagi saya sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa ini adalah kan diaku tendensius, sendiri. justifikasi yang Ini diaku membuat sendiri oleh adanya relawan Jokowi. narasi kebencian. Nah, yang saya bingung adalah kita ini penegak hukum. Oke. Penegak hukum itu tidak boleh memastikan sesuatu. Oke. Ya kan, sesuatu yang masih diduga selalunya. Harusnya etikanya di situ. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa pemerintah atau terjadi konspirasi besar di balik ini? Kan itu persoalannya. Bahwa kemudian persyaratan menjadi presiden itu adalah SMA sederajat, ijazah S1-nya dianggap bermasalah, terus kemudian ini mengkhianati rakyat. Sementara pemilihan dilakukan itu sesuai dengan Memangnya Oke. Bung Ade sebentar. Bung Ade pertanyaan saya sederhana Anda saya juga. tidak
Saya Bung Ade, tidak pertanyaan saya bersepakat buat saudara. dengan saudara. Pertanyaan saya Ketika buat saudara. mengatakan bahwa ada konspirasi besar terhadap. Pertanyaan Karena saya buat ini saudara. adalah pemilihan rakyat Oke. sah. Pertanyaan Baik, saya sidang. buat saudara. Kan begitu. Pertanyaan saya Ini buat silakan, saudara. pertanyaan Anda apa, Bang? Ketika ada suatu ijazah yang diteliti kemudian dinilai janggal, menabrak semua ketentuan, misalnya yang ini kita dapatkan saja, ya, yaitu legalisir tidak sesuai dengan silakan, standar itu akademik. hak Anda. Perlu nggak? Itu Boleh hak nggak? Anda. Itu dipersoalkan. Itu Boleh hak nggak? Anda. Boleh Yang nggak? kita saat ini Berarti berproses boleh dong. Kan adalah hak kami. bukan silakan. Kami Hak sebagai Anda. warga Kita sangat tahu dan paham bagaimana kualitas Termul saat berdebat ya, membela mati-matian Pak Jokowi tanpa peduli dan tidak peduli apa yang disampaikan oleh lawan, yaitu pengacara Roy Suryo CS. Itu merupakan suatu kebenaran. Itu pun tidak peduli karena mereka memang pendukung setia dan pembela. Jika seorang pembela mendukung junjungannya atau mendukung seseorang, tentunya tidak akan peduli walaupun itu salah, padahal mereka ini sebenarnya paham dan tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Abdul Ghafur Sangaji Roy Suryo CS ini, pengacaranya, ini adalah suatu kebenaran. Akan tetapi karena mereka ini adalah pembela, walaupun itu tahu salah dan itu tahu benar, akan tetapi mereka tetap saja tidak mau menerima tentang kesalahan tersebut atau tidak mau menerima tentang kebenaran juga. Dan ini memang sangat unik ya, Termul ini atau pendukung Jokowi ini memang sangat unik. Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo CS tadi, memperlihatkan bukti atau berbicara dulu ya, berbicara mengenai tentang KKN Jokowi ya, bahwa KKN Jokowi ini pada tahun 1985 ini menurut Jokowi, yaitu tahun lulusnya juga itu tahun 1985. Kan tapi KKN Jokowi tahun 1985 ini tentunya jika kita melihat atau kita pernah menonton video dari Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, itu pernah mengatakan bahwa Jokowi ini tahun 1983 KKN-nya. Jadi ini hal yang sangat berbeda di antara kedua belah pihak tersebut ya, dari Bareskrim atau dari Jokowi. Pernyataan Jokowi mengatakan, tadi kita sudah menonton videonya juga, bahwa KKN-nya itu tahun 1985. Itu di Ketoyan ya, itu katanya seperti itu. Dan Bareskrim tadi juga mengatakan bahwa KKN-nya itu tahun 1983. Ini adalah saling bertentangan dan tentunya ini adalah senjata yang sangat ampuh sekali dari kubu Roy Suryo CS untuk melemahkan pihak Jokowi ya. Dan tidak tanggung-tanggung pernyataan dari Abdul Ghafur Sangaji ini tidak hanya narasi saja, akan tetapi dengan bukti. Tidak hanya omon-omon, dan beliau menunjukkan bukti dua video, yaitu pernyataan Jokowi secara resmi mengatakan bahwa Jokowi lulus tahun KKN tahun 1985. Akan tetapi malah dimentahkan oleh Bareskrim bahwa Jokowi ini tahun 1983 itu KKN Jokowi ya. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan yang sangat sengit tadi ya. Dan tentunya ini hal yang sangat memalukan sekali untuk para pendukung Jokowi dan para Termul ya, kedua Termul tadi. Tidak bisa membantah apapun dan semuanya tidak ada data yang disampaikan di perdebatan atau diskusi ini. Karena pengacara Roy Suryo CS berbicara menggunakan data, dan jika kita melihat kualitas dari pengacara Roy Suryo ini memang sangat luar biasa ya. Dari argumentasinya ini sangat mengenai banget, dan memang ini sangat klop dan sangat luar biasa ya dari sisi hukum dan pengetahuannya tentunya. Akan tapi jika kita melihat dari perdebatan para Termul atau pendukung Pak Jokowi, ini isinya sangat mentah sekali dan ampas semua ya isinya ya. Dan bagaimana kalian menilai di perdebatan ini? Silahkan kalian komentar di kolom komentar video saya ini.